Guys, kalau sebelum nonton itu subscribe dulu ya, loncengnya dinyalain ya, kayak ada lampunya warna kuning. Bye bye, sampai jumpa di like, comment, share, dan subscribe, tombol lonceng diklik sampai berwarna abu-abu. Bye bye. Marzuki adalah seorang juragan di desanya. Bukan suatu hal yang berlebihan jika di tangannya puluhan warga desa menggantungkan hidup. Aset milik Marzuki meliputi sawah, kebun nanas, dan ladang kentang yang totalnya belasan hektar. Ia juga memiliki tambak ikan gurami dan lele, 30 ekor kambing, serta 50 ekor ayam yang selalu menghasilkan daging dan telur berkualitas. Semua itu dikelola oleh orang-orang yang ia rekrut ataupun yang bertamu sendiri kepadanya untuk meminta pekerjaan. Alhasil kerjaan Marzuki setiap harinya hanya mampir untuk melihat-lihat bisnis berjalan dan sisanya menikmati uang hasil bisnisnya. Kekayaan membuat ia dan keluarganya menjadi orang nomor satu dan sudah pasti terpandang di desa. Rumah Marzuki seakan terlihat seperti istana jika dibandingkan dengan rumah warga yang lain, dengan pagar menjulang dan kolam ikan di depan rumah. Beberapa orang di desa juga menghormatinya dan menganggapnya sebagai tokoh masyarakat. Setiap seseorang bertemu dengan Marzuki, orang itu mencoba bersikap ramah. Bahkan ada yang gemar mencium tangannya ibarat orang tua sendiri. Ia memang terlihat seperti seorang penyelamat yang membukakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan, termasuk pegawai-pegawai di kantor desa. Meski begitu, beberapa orang yang lain merasa bahwa kekayaan Marzuki dan asetnya yang berlimpah tidak diimbangi dengan pemenuhan hak-hak karyawannya. Kenaikan upah yang dipinta petani untuk sawah dan kebunnya belum dipenuhi sejak 6 bulan lalu, di saat ia berjanji akan menaikkannya maksimal 3 bulan. Buruh-buruh itu semakin tersulut emosinya ketika mendapati Marzuki pergi keluar kota dan datang dengan mobil baru, sebuah mobil sedang berwarna merah, yang sebenarnya tidak cocok jika dipakai di jalanan desa. Sialan, mereka nggak tahu rasa bersyukur apa jadi karyawan. Saya sudah kasih semua buat mereka, tapi mereka malah meminta lebih. Marzuki naik pitam. Ia dan istrinya hanya bisa diam di ruang tamu, ketika beberapa jam sebelumnya perwakilan karyawan mereka duduk di sofa-sofa empuk itu untuk meminta kenaikan upah. Yang membuat Marzuki dan istrinya marah adalah karyawan mereka mengancam melakukan aksi mogok kerja dan memblokade jalan menuju sawah, ladang, tambak, dan peternakan Marzuki jika dalam waktu 2 bulan Marzuki belum menaikkan upah mereka. Hal itu dirasa mustahil bagi Marzuki karena mobil sedan merah yang bersanding dengan 3 mobil Marzuki yang lain masih harus dicicil dengan biaya yang tidak murah. Bagaimana caranya kita mendapatkan uang tanpa membuat mereka marah-marah lagi? Tanya sang istri kepada Marzuki. Pria itu mondar-mandir di ruang tamu dengan mata yang bergerak ke segala arah. Setelah melakukan hal tersebut untuk beberapa menit, ia tersenyum seperti anak kecil yang menemukan uang Rp100.000. Mas, kalau kamu nanti kenapa-napa gimana? Tanya sang istri. Tenang saja, ini cara yang jenius untuk memecahkan masalah kita, ujar Marzuki sembari mengenakan jubah. Agar dapat memecah emosi warga dan mendapat uang sekaligus, Marzuki memutuskan untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Dengan adanya isu babi ngepet, ia berharap bahwa seandainya ia terlihat, warga akan mengikuti isu tersebut dan melupakan janjinya untuk menaikkan upah karyawan. Marzuki juga mengincar orang-orang yang tidak ikut ke dalam golongan pekerja peminta kenaikan upah agar terciptalah sebuah fitnah bahwa pencurian di desa diakibatkan oleh orang-orang yang membutuhkan uang yang tak lain adalah pekerja golongan pekerja peminta kenaikan upah. Sebagaimana yang diarahkan oleh dukun mereka, sang istri bertugas untuk menjaga lilin agar tidak padam dan Marzuki menyasar rumah sebagai seekor babi. Istrinya kaget bahwa pesugihan babi ngepet ini merubah wujud suami yang ia kenal menjadi seekor babi dalam waktu sekejap saja. Hal tersebut ia lakukan setiap 2 kali dalam sebulan. Tak disangka, ekspektasi Marzuki terwujud.
Warga terkhusus yang kehilangan harta benda sudah saling menyimpan curiga kepada pekerja yang saban hari membahas kebobrokan Marzuki di kedai kopi. Bahkan Marzuki mendengar beberapanya bertengkar dan hampir saling bunuh. Marzuki senang mendengarnya. Ia memiliki jalan keluar dari janjinya di saat keuntungan ia dapatkan dengan mudah sebagai babi ngepet. "Marzuki, kamu nggak bisa kemana-mana," kata salah seorang dari kerumunan di depan rumahnya. Marzuki dibasahi oleh keringat yang tak mengucur sedari tadi. Ia juga tidak tega melihat istrinya menangis sesenggukan di dalam kamar. Semua ini karena kesalahan kecil yang ia lakukan beberapa sekitar 1 jam lalu. Ketika Marzuki ingin mencuri sebagai babi ngepet, ia tidak sengaja berjalan dengan jumawa melintasi lampu sepeda motor yang lewat. Karena panik, ia malah masuk kembali ke dalam rumah. Pengendara motor yang melihat seekor babi masuk ke dalam rumah Marzuki sontak kaget dan berhenti di depan rumahnya. Ia melihat seekor babi di depan rumah dengan wajah yang begitu menyeramkan. Orang normal pun tahu bahwa itu bukanlah babi biasa. "Babi ngepet! Babi ngepet!" Teriakan tersebut membuat Marzuki seperti orang bodoh, dipergoki sebagai babi di rumahnya sendiri. Mendengar teriakan itu, istrinya langsung meniup lilin yang diikuti menghilangnya Marzuki. "Bu, ini gimana bu? Kita ketahuan!" ujar Marzuki panik. Sang istri mulai menangis dan tidak mengatakan apapun lagi. Marzuki mencoba untuk mengunci semua pintu dan mengintip dari balik jendela. Di depan rumah, warga berdatangan termasuk pekerja-pekerjanya. "Marzuki, keluar kamu!" kata seorang warga yang suaranya menjulang di antara suara pintu yang ditendang-tendang, teriakan, dan umpatan kasar dengan diakhiri namanya. Marzuki hanya terdiam di dalam kamarnya. Rumahnya yang besar malah semakin membuatnya tersesat. Ia tak tahu harus pergi kemana atau kabur kemana. Adapun warga di luar sana sudah mengacungkan kepalan tangan, tongkat, golok, dan celurit. Teriakan, makian, dan pintu yang tak henti-hentinya ditendang mengalahkan Marzuki. Ia tidak memiliki jalan keluar dan tahu bahwa detik itu adalah detik terakhir dia menjadi orang kaya. Cerita ini merupakan dari kisah yang berkembang di masyarakat. Kesamaan nama dan tempat kejadian hanya kebetulan belaka. Oke teman-teman, di akhir video ini jangan lupa tekan tombol subscribe serta lonceng notifikasinya ya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.